Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai gangguan terkait stres. Sebelum kelompok kami membahas lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih itu stres? Jadi, stres itu merupakan gangguan mental yang terjadi karena kondisi tekanan yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Stres merupakan cara tubuh menanggapi suatu kondisi tekanan, tuntutan maupun ancaman. Jadi, ketika tubuh kita mengalami stres, maka sistem saraf akan merespon dengan melepaskan aliran hormon adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini akan memunculkan reaksi seperti jantung berdebar cepat ataupun otot tubuh menegang. Reaksi ini biasa disebut dengan fight or flight. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih penyebab stres secara umum itu. Nah, penyebab stres secara umum itu ada karena yang pertama ada karena rasa takut yang berlebihan akan suatu hal yang belum pasti kayak gitu. Yang kedua ada karena mungkin kita punya masalah dengan keluarga, dengan pasangan, atau dengan lingkungan sekitar kita yang nggak baik kayak gitu. Itu juga bisa jadi kita stres, memicu kita stres kayak gitu. Terus yang ketiga ada karena tuntutan pekerjaan yang mungkin terlalu melampaui batas kita kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis stres menurut Medline Plus. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau cari tahu dulu nih, apa sih Medline Plus itu teman-teman? Medline Plus adalah suatu situs atau website yang berisi informasi-informasi mengenai kesehatan. Nah, sumber dari informasi-informasi pada Medline Plus ini adalah National Library of Medicine, National Health Institute, dan berbagai macam lembaga-lembaga kesehatan lain yang ada di Amerika Serikat. Menurut Medline Plus terdapat dua jenis stres nih teman-teman. Stres akut dan stres kronis. Kita akan pelajari satu-satu ya. Stres akut adalah stres yang disebabkan oleh terjadinya suatu kejadian traumatis yang dialami oleh individu. Nah, stres akut ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang cenderung lebih singkat nih teman-teman. Yang kedua adalah stres kronis. Dibandingkan stres akut, stres kronis ini jangka waktunya cenderung lebih lama dan biasanya disertai dengan gangguan-gangguan lain nih teman-teman, atau istilahnya merembet kepada gangguan-gangguan lain seperti gangguan emosional dan juga gangguan fisik. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama mengenai gangguan fisik atau komplikasi-komplikasi apa saja yang disebabkan oleh stres kronis ini dan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain pada topik komplikasi gangguan stres. Selanjutnya, jenis stres menurut Sri Kusmiati dan Desmi Niarti. Berdasarkan penyebabnya, jenis stres menurut Sri Kusmiati dan Desmi Niarti dibagi menjadi 3. Yang pertama, stres fisik. Yang kedua, stres kimiawi. Dan yang ketiga, stres fisiologi. Kita mulai dari yang pertama, stres fisik. Ini disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah, suara amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat listrik. Yang kedua, stres kimiawi. Stres kimiawi disebabkan oleh asam basa yang kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon, atau gas. Stres mikrobiologik disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Dan yang ketiga, stres fisiologi. Stres fisiologis disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistematik, sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Komplikasi stres. Seseorang mengalami stres dalam rentang waktu yang cukup panjang pastinya dapat membahayakan kesehatan individu tersebut. Kondisi yang biasanya terjadi karena komplikasi stres antara lain. Yang pertama, hipertensi karena adanya tekanan psikologis. Gangguan kecemasan, obesitas jika nafsu makan meningkat drastis ataupun berat badan menurun jika nafsu makan menurun drastis. Yang terakhir, masalah kulit seperti jerawat ataupun eksim. Teman-teman, kita lanjut ke tanda dan gejala stres. Yang pertama, merasa pusing dan ingin segera cepat keluar dari masalah. Yang kedua, nafsu makan tidak teratur. Yang ketiga, telapak tangan terasa
dingin dan berkeringat. Yang keempat, gangguan tidur seperti insomnia. Kemudian yang kelima, jantung berdebar dan tidak teratur. Saya akan melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan tentang coping stress menurut Ball-Smith. Dari Ball-Smith ada emotional focus coping dan problem focus coping. Untuk emotional focus copingnya dipergunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Pengaturan ini dilakukan melalui individu seperti penggunaan minuman keras, bagaimana menanyakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, seperti melakukan hal-hal yang negatif, judi, dan lain sebagainya. Untuk problem focus coping dilakukan dengan mempelajari keterampilan-keterampilan atau cara-cara baru mengurangi stres. Menurut Ball-Smith, individu akan cenderung menggunakan cara ini bila dirinya yakin dapat merubah situasi, dan metode ini sering digunakan oleh orang dewasa. Dan di sini ada penanganan stresnya. Yang pertama ada meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua ada berpikiran positif. Yang ketiga ada menceritakan masalah pemicu stres kepada orang yang terpercaya. Yang keempat ada tenangkan pikiran dan relaksasi. Yang kelima ada melakukan aktivitas yang menyenangkan ataupun mengembangkan hobi. Nah, kemudian untuk cara penanganan stres tersendiri itu ada beberapa. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga dengan cara berbagi cerita kepada teman atau sahabat yang dipercaya. Lalu kita juga bisa berpikiran positif, kemudian kita juga bisa melakukan hobi yang menyenangkan atau kegiatan yang menyenangkan. Kemudian terakhir adalah dengan cara menenangkan diri dan juga relaksasi.